Kenapa bang? Jalannya tertutup guys, jadi kita nggak bisa masuk ini, Nggak bisa maju ya? nggak bisa maju, ditutup orang ini nih. Jadi biasanya gini, orang ini kalau pasang biasanya ditutup gini, sehingga kalau udah surut ikannya terjebak di dalam. Jadi ditutup gitu, ikannya terjebak, nanti tinggal panen aja gitu, biar lebih mudah dipanen ikannya. Kita cari tempat muter guys. Nah, danaunya itu ada di sana. Sayang sekali. Warna merah, ketiga ekor terus ketemu orang tuh. Dia nggak tahu burungnya apa. Ekornya panjang, bukan bubut, Oh ya, bukan. Kalau bubut kan hitam dadanya kan, ya. ini enggak. Kita coba dulu lah. Mantap ketemu kan Tapi di atas ya. di atas. Di situ ada kuburan keramat gitu. Pucuk adat, Itu ada situ ya. pendiri bulu Cina lah. Ayo, kita ambil dulu barang. Ya gue bilang biasanya dia ketemu di sini terus. Paling ke dalam tuh sekitar 100 atau 50 cm lah. Guys, kita baru jumpa tukik tikus. Nah, tikuk tikus ini adalah jenis pelatuk yang paling kecil, hanya segini kecilnya. Sangat luar biasa cantik, dia sangat kecil, warnanya merah jingga agak oranye-oranye gitu. Nanti kita lihat cuplikannya seperti apa. Tapi ini salah satu burung yang sangat cantik, luar biasa. Ikutin terus, ayo. Jadi ini apa nih ceritanya bang? Kuburan siapa nih? Baik, pertama saya kenalkan dulu, saya Rudi. Kebetulan saya juga ketua Pok Darwis di sini yang baru terpilih. Terkait dengan kuburan ini, cerita yang kami dapat dari orang-orang tua ini adalah kuburan nenek mama yang tertinggi stratanya di sini, itu Datuk Temenggung. Kalau nggak salah di sini ada 3 beradik, tentang nggak salah 4 beradik di sini. Mereka semua itu adalah petinggi adat, juga termasuk pendiri, salah satu pendiri desa Bulu Cina yang di segi adat. Kemudian di sini sengaja tidak dipublis ke ini karena kita takut nanti ada hal-hal yang kita tidak mau ini menjadi tempat wisata religi yang betul dikunjungi oleh orang-orang yang bertujuan lain. Kan bagi orang kayak gini lah, ada pemotretan, kadang tamu-tamu yang ingin tahu ya kita bawa, tapi tidak kita benarkan tamu yang datang khusus untuk mengunjungi ini, tidak. Itu hanya dari bagian dari wisatanya apanya gitu. Dan juga kalau nggak salah di hutan ini 1000 hektar ini, hutan ini ada ratusan kuburan keramat dari nenek mama, dan ada juga dari orang, kalau nggak salah orang-orang Belanda yang kalau nggak salah panjang kuburan itu 2,5 meter. Ada 200-an lah kayaknya kalau ditelusur, karena banyak yang ke hutan dia menemukan hal-hal baru yang belum ditemukan orang Bulu Cina itu. Jadi kami ya menganggap ini
kuburan keramat, tetapi tidak untuk pemujaan-pemujaan, hanya paling berdoa saja. Tidak ada sini yang nama-nama sesajen, tidak dibenarkan. Karena desa kita ini desa adat dan juga menjunjung tinggi agama. Jadi yang sifatnya pemuja-pemujaan tidak ada. Menyambung yang tadi, dulu pernah beberapa orang-orang pengajian lah, orang tablik itu salah ya. Jadi dia ajak saya ke hutan itu, saya nggak tahu arahnya, tapi beliau arahkan. Ternyata kami temukan beberapa lubang seperti tempat persembunyian, tapi saya nggak tahu. Dari mereka bilang ini yang dia maksud itu, lubang itu. Beberapa hari selang kemudian saya cari lagi, karena kita ketua Darwis waktu itu pemandu, dicari nggak ketemu lagi. Saya coba publis, saya coba nekat publis di Facebook. 2 minggu setelah itu datang dari Jepang, datang ke Blue China, dia mau ajak saya mencari tempat itu, karena dari sejarah mereka juga orang Jepang pada zaman dulu itu, mereka dimanapun tinggal dia tetap meninggalkan harta karun, jadi meskipun saya tahu juga nggak kasih tahu, karena nanti takutnya mereka tahu titiknya, mereka cari ya habislah nanti mereka yang bikin ulah, yang masyarakatnya dapat risiko, karena yang namanya hutan kan kita nggak tahu apanya. Jadi dari Ustadz Pak Rizal Ustadz Rizal itu pernah dia bicara, di hutan ini banyak terdapat tumpukan harta karun peninggalan orang terdahulu, cuman kita tidak terlalu telusuri terlebih jauh karena takutnya salah alih fungsi oleh pihak-pihak yang ini kan, yang mengkomersilkan hal itu. Kemudian dari pihak BKSDA pun juga alhamdulillah sudah dikawal juga ini hutan. Kemudian kuburan para ulama juga banyak di sini, para ulama petinggi adat, orang Jepang, orang Belanda ada. Karena kita tanya sama ustadz-ustadz itu ya mereka jawab sama, hampir sama. Dengan orang berbeda jawabannya sama. Jadi ya kita tidak terlalu mengekspos itu terlebih dalam, cukup kita tahu. Kemudian di hutan ini uniknya cerita nenek mama itu, orang Domo kalau masuk ke sini tersesat. Kalau ke hutan ini dulu ya, kalau kita nggak tahu nih, karena saya orang Domo ya, istilahnya kita ke hutan ini ya niat baik lah. Orang Domo tersesat, orang Melayu tidak. Ada juga tempat yang orang Melayu yang sesat, orang Domo tidak. Jadi ya kalau saya sih ya balik ke niat kita ke hutan tuh ngapain dulu. Kalau niat kita baik ya insya Allah kita tetap dijaga kok, tidak akan terjadi hal-hal yang tidak kita inginkan. Kemudian ini kuburan petinggi adat yaitu Datuk Tumenggung ini, kabarnya, ceritanya ini tempat ini ada penunggunya, 4 sudut, ada 4 penunggu, tetapi berbentuk hewan. Nah, di sini nih, jadi ya makanya kalau kita kesini niatkan baik, yang ke hutan lah dimanapun lah ya, mudah-mudahan kita tidak diganggu lah, karena banyak yang ketemu di sini ya, banyak hewan-hewan buas yang tidak terdata di dalam hutan ini sebenarnya, tetapi ada. Nah, jadi ya kita berserah diri aja lah. Kalau ke hutan ya niat baik, kalau kita yang motret, kalau yang lain ya, kalau ya yang namanya merambah hutan ya juga nggak boleh. Tuh, gitu ceritanya.
Guys, kita jumpa lagi burung perenjak lumut. Ini perenjak lumut ini burung kecil yang sangat gesit sekali, berlompatan di antara dedaunan. Tapi salah satu yang menjadi ciri khasnya itu dia adalah serutan di dadanya yang membuat dia itu sedikit berbeda dengan jenis perenjak lain. Ayo kita lanjutkan petualangannya.